Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli sampah bersama dengan Fredrik Aprianto selaku komunitas pahlawan sampah. Nah, kalau dari komunitas pahlawan sampah ini berarti udah banyak anggotanya ya, 10 ya. Nanti juga bakal ada coming soon direkrut dari teman-teman pahlawan sampah juga. Nah, itu nantinya memang targetnya anak-anak SMA dan SMK aja untuk oprek anggota kalian yang baru ya, atau dari mahasiswa juga boleh ikut? Umum sih, mahasiswa juga boleh. Kalau dari komunitas pahlawan sampah ini sendiri sudah ada donatur kah dari kalian, atau memang saat ini ada dari duit kas sendiri ya? Kalau donatur pasti ada, duit kas juga ada. Duit kas juga ada. Duit kas itu kalian kumpulin per minggu kah, dan juga digunakan untuk apa tuh? Per minggu biasanya. Digunakan Biasanya untuk untuk beli plastik gitu, sarung tangan. Oh iya. Jadi memang menggunakan sarung tangan, Iya, juga plastik ya. plastik. Dan untuk mempermudah kalian Safety, ya, ya, biar safety keamanan. dan juga aman gitu. Nah, tapi kalau dari Fredrik sendiri, ini kalau di Seluma banyak gak sih TPS ilegal? TPS ilegal banyak. Banyak Ya, banyak juga. banyak juga ya. Di daerah mana aja kalau di Seluma itu? Di Aratais tuh kadang ada. Aratais. Tapi dari masyarakat waktu itu nggak ada kesadaran berarti ya, misalnya untuk membersihkan juga sampah di sana, atau malah dari komunitas kalian sendiri? Kalau diajak masyarakatnya mau, Mbak. Mau ya. Tapi kalau di Seluma itu sendiri ada TPA nggak sih? TPA Heeh. ada, Mbak. Ada, itu di Ada. daerah mana? Di daerah apa namanya tuh? Arah Dalam juga, Mbak. Arah Dalam. Juga. Kondisi TPA di sana sama nggak sih sama yang di Bengkulu? Sama. Sama aja ya, banyak bukan sampah juga ya. Tapi kan kalau di Bengkulu ini kan dari perkiraan DLH-nya sendiri katanya nih, untuk tahun ini diperkirakan akan penuh nih ya, karena kan memang dalam setiap harinya itu bisa mencapai 400 ton nih. Kalau dari Seluma sendiri gimana kondisinya waktu itu? Masih banyak tempat yang kosong atau gimana tuh? Masih banyak sih tempat kosong. Masih banyak Masih ya. banyak. Fredrik pernah lihat nggak sih di YouTube kalau misalnya TPA di luar tuh mereka tuh kayak mengolah sampah mereka. Jadi setiap truk yang datang ke TPA itu mereka olah dengan membagikan misalnya sampah organik dan juga sampah anorganik, dan langsung dieksekusi tadi ya, dibakar maupun dijadikan kerajinan. Tapi kalau di Seluma juga kayak gitu nggak? Kalau dari Seluma enggak. Gitu ya. Kalian sendiri kalau misalnya sudah ngambil sampah di berbagai tempat, itu sampahnya dikemanakan? Sampahnya itu biasanya dikumpulin satu tempat gitu, Mbak. Nah, nanti ada yang ngangkut gitu. Yang angkut dari mana? Dari Balai Sungai Sumatera. Balai Sungai. Kerjasama juga. Kerjasama sama mereka. Berarti dari awal 4 bulan sudah berjalan memang kerjasama sama mereka, atau baru-baru ini? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Sebelumnya kita nyewa mobil Nyewa mobil terus diangkut kemana sampahnya? ke TPA Air Sebakul juga. TPA Air Sebakul dari Seluma ya? Enggak, kalau di Seluma enggak. Kalau di Seluma ke Enggak. TPA Seluma. Kalau di kota Ke ini Air Sebakul. ke Air Sebakul. Kalau di kota pernah di mana aja sih? Di kota tuh di ini Pantai Panjang, dekat jembatan depan BIM. Ya, terus Di di mana? Pantai Zakat, Berkas, di Jembatan Kualo. Jembatan Kualo juga. Kalian tuh juga ada nggak sih kayak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sadarnya pentingnya mengolah sampah dan tidak buang sampah sembarangan gitu, atau dari masyarakat Seluma sendiri gitu? Kalau sekarang tuh belum, Mbak. Karena sosialisasi itu harus dibarengin sama ini, Mbak, pemerintah gitu. Kalau kita orang biasa kan paling diacu kan nanti. Apa sih organisasi gini bilang kan? Yo, sebenarnya harus dibarengin sama pemerintah. Dibarengi sama pemerintah ya. Tapi sejauh ini adakah dari pihak pemerintah sudah menghubungi kalian gitu, mensupport kalian? Dari pemerintah belum. Belum ada ya. Adakah harapan kalian ke sana gitu? Kalau harapan ada. Insyaallah. Harapan kalian ada ke sana ya gitu ya. Memang kalau kesadaran masyarakat untuk sekarang tuh karena kebiasaan ya. Kebiasaan di Seluma sendiri kan mereka mengolah sampah sendiri ya, dan juga dibakar sampahnya ya. Iya. Kalau di Bengkulu kalian lihat
kacau, Pak. Di Iya, mana-mana bener-bener. banyak sampah. Iya benar. Kalian tuh memang setiap hari kegiatannya atau gimana? Kalau bulan puasa ini kita enggak, belum dulu, Pak. Kita ini apa? Berkolaborasi untuk bagi-bagi takjil gitu. Bersihin masjid tuh. Kalau belum puasa Ya. ya. Nanti Kalau kalau setelah puasa ini lebaran bakal turun lagi ke lapangan. bakal turun lagi ke lapangan. Tapi sebelumnya waktu turun di lapangan itu hari apa aja kalian tuh biasanya melakukan kegiatan pembersihan sampah ya? Hari Senin gitu di Seluma. Pasti setiap hari itu ada. Setiap hari itu ada. Pasti ada. Setiap hari Senin sampai Minggu. Tadi kamu bilang Senin sampai Jumat itu di Seluma. Seluma. Terus Sabtu sama Minggu Di Kota Bengkulu. di Kota Bengkulu. Nggak keteteran sama kuliah kamu, sekolah kamu? Sekolah enggak. Enggak ya? Kenapa enggak? Kalau apa namanya, Senin sampai Jumat kan pulang sekolahnya jam 3. Kami jam 4 ini beraksi gitu. Jadi setiap pulang sekolah ya, makanya nggak mengganggu dari Iya. aktivitas sekolah kamu gitu. Terus kalau untuk PR kerjaan rumah nggak juga keteteran? Kan juga. Nggak juga ya, karena kalian juga anggota OSIS ya, udah sering berorganisasi dan juga bisa bagi waktu tentunya ya. Iya. Betul. Tapi berarti Senin sampai Jumat itu di Seluma, Seluma Sabtu dan Minggu itu di di kota. Kota Bengkulu. Tapi untuk sekarang Ramadan diinikan dulu ya. Iya. Kalau sekarang udah berapa masjid yang kalian bersihkan? Itu setiap hari juga nggak? Sama kayak hari biasa? Enggak. Setiap minggu tuh pasti ada gitu kegiatan kalau bulan puasa. Setiap minggu aja ya. Kalau terakhir kali kemarin kemana aja? Bagi-bagi di Simpang 500 Samban. Bagi-bagi takjil. Iya. Berkolaborasi, Pak. Kolaborasi sama Sama ini ya, Pak. Barber shop. Yang barber shop. Oh iya. tahu. Dan juga kalau di Seluma itu juga bagi takjil. Kalau di Seluma belum. Kalau di Seluma belum. Untuk sekarang di ini ya, Di Bengkulu. di Bengkulu. Itu bagi-bagi takjilnya itu kalian dari donasi uangnya atau dari duit kas? Kalau pertama tuh kan kita bagi-bagi belum berkolaborasi kan, Pak. Nah, itu dari donasi. Dari donasi ya. Amanah gitu. Amanah seseorang gitu. Iya, jadi kalian juga buka donatur gitu ya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen Iya, buka. gitu ya. Itu bisa hubungi siapa kalau misalnya pengen Kalau ada di Instagram tuh ada tertera di bio. setara Kalau di dia? TikTok ada juga. Saweria. Saweria. Tadi kamu bilang terinspirasi dari salah satu komunitas yang ada di Bandung ya. Iya. Berarti emang hanya di Bandung waktu itu cuman ada komunitas pahlawan sampah ini. Ya, di Bandung. Di seluruh daerah belum ada nih? Kalau sekarang seluruh daerah ada. Seluruh daerah udah ada. Makanya kalian terinspirasi tadi Iya. ya. Rencana yang di Bandung itu bakalan ngundang setiap provinsi itu perwakilan 2 orang. Akan ini dikumpulkan di Jakarta rencana. Itu Membahas- kapan tuh? Ini akhir tahun katanya. Akhir tahun. Agendanya tentang apa? Masalah sampah. Mungkin nanti bakalan dikasih donatur gitu mungkin. Oh iya. Biar tergerak di Bengkulu gitu. Jadi kalian dikumpulkan ya perwakilan dari Ah, anggota untuk datang ke Bandung, Ke Jakarta. ke Jakarta ya, di setiap komunitas yang ada di seluruh Seluruh Indonesia. Itu kalian siapa tuh dari perwakilan kalian yang akan berangkat? rencana sih Rido sama saya. Ridho kamu sama kamu. Ya, itu waktu itu dihubunginya via apa waktu itu? WA. WA. Langsung ke Pertama ketumnya. DM dulu. Oh, DM dulu. Terus ke WA. Mm. Dikasih link gitu, Pak. Zoom. Lewat Zoom. Lewat Zoom rapatnya waktu itu rapat. ya. Dan juga nanti perwakilannya berarti dari kamu dan juga dari Rido. wakil ketuanya dari ketuanya Ketua. si Rido ya, 2 orang itu ya, karena memang pergerakannya. Kalau ini yang datang ini juga dari komunitas pahlawan Pahlawan sampah. Sampah, Iya. Jauh-jauh dari Seluma datang ke sini ya. Ini sudah sering banget berarti ya diundang ke berbagai stasiun penyiaran gitu ya. Sering. Alhamdulillah. Itu juga membantu nggak sih, membantu dari komunitas kalian untuk meng-upkan ya dan juga Ya, memperkenalkan membantu. kalian nggak sih? Ya, Dampaknya membantu. gimana tuh? Banyak dari mahasiswa gitu yang tahu. Mahasiswa kemarin tahu dari Dari katanya separuh dari TV katanya.
separuh lagi dari Instagram. Dari Instagram. Berarti kalian tuh aktifnya di media sosial Instagram dan juga TikTok ya? TikTok. Ada konten kreatornya juga ya? Hmm, Iya, ada yang pegang kontennya juga ya? ada. Itu kontennya emang cuman sekedar kegiatan kalian aja atau ada tulisan misalnya himbauan kepada masyarakat dan juga Ada. lokasi? Ada juga Ada ya? kata-kata untuk masyarakat ada. Itu biasanya kata-katanya berupa apa tuh? Kalau yang kalian sering upload ya? Kemarin pernah sih apa, sampah itu tanggung jawabmu gitu. Jadi tak perlu gitu buang sampah sembarangan gitu. Iya, kemarin tuh yang sempat viral yang di mana sih? Kualo. Yang di Kualo. Iya. Kenapa kok bisa sampai viral ini? Ya, banyak banget itu sampahnya numpuk nian. Iya, iya. 2 kali lipat itu sampahnya menumpuk. Dan kalian tergambarkan sangat ya di video itu ya. Itu kan tadi kamu bilang yang di Kualo itu baru setengah ya yang kalian ambil ya. Iya. Itu ada rencana setengah lagi nanti diambil? Rencana kedepannya bakalan ngumpulin seluruh mahasiswa gitu Pak untuk bareng-bareng gitu nyelesainnya. Karena kan nggak cukup untuk 10 orang Iya, aja ya nggak kalau cukup. misalnya tempatnya Iya. banyak sampah ya. Jadi harus juga perlu kolaborasi sama Iya, yang benar. lainnya. Oke, Patrick, kita akan jeda dulu Patrick ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu peduli sampah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.